wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam hikayatan an rabbih azza wa jalla. Nah, ini isi hadisnya adalah kullu amali bani adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal, yaitu amalan anak cucu Nabi Adam, itu semua amalnya adalah milik dia. Oke. Tapi kata Allah terkecuali asyam illa asyama. Nah, jadi siam ini adalah fa innahu li, kata Allah. Allah mengatakan hal itu. Jadi saum ini adalah milik Allah. Ya. Dan ini hadisnya adalah hadis qudsi disampaikan. Iya. Maka siam ini, berpuasa ini adalah sesuatu yang spesial karena kita mempersembahkan. Dan Allah menyatakan bahwa amalan berpuasa itu adalah untukku. Dan kata Allah apa lanjutannya? Wa ana ajzi bihi. Dan aku yang akan langsung yang akan memberikan balasannya atas berpuasa itu. Wasiyamu junnatan. Dan yang lebih kerennya lagi ternyata puasa itu adalah merupakan perisai, pelindung ya, pelindung kita sebagai hamba. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, dan apabila di mana hari itu seseorang sedang berpuasa, fala yarfuth yauma izin wala yaskhab. Maka dengan tameng tadi kita saat berpuasa, insya Allah orang tersebut ketika berpuasa dia akan menjaga omongan-omongannya dari hal-hal yang keji. Lisannya senantiasa mengucapkan hal-hal yang positif, yang terpuji, dan dia tidak akan membicarakan ataupun dia tidak akan mengatakan hal-hal yang sia-sia. Ya, maka dengan berpuasa ini kita bersyukur ya, selain Allah sendiri yang akan memberikan balasannya, ternyata berpuasa ini juga merupakan tameng diri dari hal-hal, kegiatan-kegiatan, perilaku-perilaku yang tidak terpuji. Ya, terutama kalau dalam konteks selanjutnya yaitu menjaga lisan dari hal-hal yang keji. Otomatis ketika lisannya terjaga, itu pikirannya dan hatinya pun terjaga, karena lisan itu bisa jadi merupakan cerminan dari isi hati dan pikiran manusia itu sendiri gitu kan. Fa in sabahu ahadun au qatalahu. Jika ada seseorang yang mencoba untuk menyakitinya, baik secara fisik, baik secara lisan atau perilaku, yang langsung terkena oleh kita yang pada saat itu kita sedang berpuasa, maka dari situlah dalam hadis ini dikatakan falyakul, maka katakanlah kamu hei yang sedang berpuasa, inni mru'un shaim, sesungguhnya aku sekarang sedang berpuasa. Dan inilah yang sebetulnya Allah ajarkan, Rasulullah ajarkan kepada kita, bahwa kita berpuasa kita harus tahan, kita harus bukan untuk show up ya, bukan untuk memamerkan kepada orang lain bahwa kita sedang berpuasa itu kan, gaya-gayaan gitu. Bukan, tapi kita menjaga. Nah, makanya di sini konteksnya ketika ada orang yang mencoba menyakiti ataupun mengganggu puasa kita, katakanlah kepada mereka bahwa aku sedang berpuasa. Dan juga ucapan inni mru'un shaimun atau inni shaimun sebetulnya ucapan untuk mengingatkan diri sendiri. Betul, menguatkan. Ya. Nah, itu memang para ulama ada yang membedakan nih, itu ngucapinnya dalam hati atau diucapkan dengan lisan. Nah, yang terbaik itu menggabungkan keduanya. Jadi dalam hatinya dia mengingatkan jiwanya dia sedang berpuasa, dalam ucapannya pun dia ungkapkan. Supaya apa? Supaya terdengar oleh diri sendirinya lagi bahwa dia sedang berpuasa. Dan tadi ada orang yang macam-macamnya itu pun kemudian diperingatkan, ini lagi puasa jangan gitu dong. Iya, betul. Sama halnya ketika tadi misalkan kita lagi belajar, jangan berisik dong, aku lagi belajar. Supaya apa? Orang yang berisik tahu, oh ya ini lagi belajar, berarti ada batasan tertentu. Sama puasa pun demikian. Nah, kalau kita lanjutkan lagi, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Nah, ini mungkin kalimat sumpah ya. Kalimat sumpah. Dan demi zat yang dimana jiwa Nabi Muhammad ada di dalam genggamannya, Allah berarti ya? Allah yang pasti ya. La khulufu famis shaim. Benar-benar harum mulut seorang yang berpuasa. Di situ ada kalimat lam ya. La khulufu ini untuk memberikan penekanan bahwa
benar-benar orang berpuasa itu aroma aroma mulutnya, mulutnya itu akan memiliki mulut yang wangi. Atyab indallah, maka mulut terbaik mungkin ya kalau kita pengen bilang, maka sebaik-baiknya atau seindah-indahnya, sewangi-wanginya aroma itu adalah aromanya orang yang berpuasa mulut di orang sisi berpuasa. Allah, ya. Atyab indallah yaumal qiyamah, di sisi Allah pada hari kiamat. Maka beruntung ya kalau kita berpuasa. Ini kita sedang berpuasa nih, mulut kita itu sudah dicap sama Allah wangi di Lebih sisinya, hebat ya, lebih wangi ya. gitu kan. Bahkan ditambahkan lagi atyab min rihil misk, ya. Jadi lebih wangi, lebih aromanya itu lebih kerasa. Wah, pokoknya kita nggak bisa ngebayangin ya. Iya. Kalau mungkin kita kemarin habis ketemu nih sama temen, parfumnya enak iya, banget enak gitu kan banget, ya, harum berapaan banget gitu gitu ya. kan. Kita sampai nyari-nyari gitu kan. Nah, mulutnya orang berpuasa itu lebih wangi daripada itu di sisi Allah, itu. ya. Oke. Bahkan lebih wangi daripada rihil misk, ya, Aroma lebih kasturi ya. aroma kasturi, lebih wangi daripada hanya Baik. sekedar aroma kasturi. Dan kalau kita lanjutkan lagi, derajat yang Allah tinggikan kepada orang yang berpuasa, itu Allah memberikan 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, Kebahagiaan, ya, oke. yaitu walisaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi, ya. Kesenangan yang pertama yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa adalah pada saat bedug, ya, ya, duk gitu kan. Oke. Tak. Oh, kalau di TV itu kan, wah itu udah 5:30 kalau zaman dulu ya, mungkin sekarang udah jam 6 gitu kan ya azan. Itu kita udah standby depan TV Standby gitu ya, kan. tungguin Iya, ya. udah nunggu gitu kan. Terus HP alarm udah siap dibunyiin gitu kan. Betul. Saking kita menunggu kebahagiaan dan kesenangan saat kita berpuasa. Berbuka Dan itu itu tidak terjadi pada saat hari-hari biasa. Iya. Mau makan ya? Mau makan aja gitu kan. Bahkan misalnya kita mau berangkat sekolah nih atau berangkat kerja, disediain makanan tuh ya udah. Karena kita lagi buru-buru kadang-kadang nggak makan gitu kan ya. Dan inilah luar biasanya kesenangan dan kebahagiaan yang Allah berikan dengan cara bedug saja itu sudah membuat satu Bahagia, dunia ya. heboh gitu ya, bahagia gitu kan atas Betul. terdengarnya azan itu. Nah, ini kesenangan yang pertama. Dan kesenangan yang kedua apa? Idza laqiya rabbahu fariha bisawmihi. Dan ketika orang tersebut yang berpuasa bertemu dengan Allah, Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membawa amalan berpuasa. Puasa ya, membawa Masya pahala puasa Allah. itu ya. Ya, jadi kita udah bawa. Apalagi nih ya orang yang Apalagi berpuasa ketika kemudian pahalanya sama Allah dirahasiakan kan. Kemarin kan yang tadi kan wa ana Wan ajizi. ajzibi, Allah yang ngasih tahu langsung ya. kasih. Nah, ketika begitu meninggal akhirat ditimbang amal, pas ketemu Allah tuh kaget, "Loh, kok pahalanya segede ini?" gitu Iya. kan ya. Baiklah sahabat Serambi semuanya, itulah dalam hadis qudsi yang tadi kita bahas bersama. Allah meninggikan derajat orang yang berpuasa yaitu dengan cara memberikan balasan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah menjadikan puasa sebagai tameng ya. tameng dari mulutnya, perilakunya dan lain-lainnya. Dan Allah memberikan bagi orang yang berpuasa itu aroma yang lebih wangi daripada wangi kasturi gitu ya di kiamat itu. Dan yang terakhir Allah memberikan 2 kesenangan, yaitu kesenangan pada saat iftar berbuka dan kesenangan pada saat hamba tersebut meninggal dan menerima pahala itu ya. menerima pahala tersebut, dan dia akan bertemu dengan Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amalan-amalan atau bekal-bekal pada saat berpuasa di bulan suci Ramadan.